Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan malam hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Hidup Sehat Alami yang senantiasa hadir setiap 2 pekan sekali. Dan Alhamdulillah kali ini sudah hadir Ustadz Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, M.Med, SCI, SP.AKP yang nanti akan menyampaikan kepada kita semua kali ini tentang ikan kutuk atau Channa striata. Nah, tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat malam ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ini tentang ikan kutuk ya. Kalau kemarin-kemarin itu ada beberapa tumbuhan yang kita bahas ya. Nah ini sekarang giliran tentang hewan ini ya. Ya. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, para pemirsa TV MTA dan para pendengar TV radio MTA dan seluruh jaringannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan barokahnya, inayahnya, petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita menghitung wa in ta'udunu nikmatallahi la tuhsuha, sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lebih-lebih nikmat iman, yang mana dengan nikmat iman inilah amal kita diterima oleh Allah, dan dengan nikmat iman inilah kita, derajat kita ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya kamu derajatnya paling tinggi in kuntum mu'minin, jika kamu menjadi orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah nikmat sehat. Nikmat sehat juga nikmat yang luar biasa yang tidak bisa digantikan dengan rupiah. Makanya sehat itu perlu diupayakan, sehat itu perlu diusahakan, sehat perlu dipelihara. Dan sehat itu adalah gaya hidup. Sehat tidak datang begitu saja, tapi sehat ini menjadi bagian dari gaya hidup kita. Ya, gaya hidup yang terbaik, ya, gaya hidup yang terbaik adalah kita mencontoh, mengikuti perilaku Nabi dan para sahabat. Dari mau tidur sampai mau tidur lagi. Kalau kita, perilaku kita setiap hari mengikuti contoh dari Nabi dan para sahabat tentang pola pikirnya, tentang pola makannya, tentang pola istirahatnya, tentang pola aktivitasnya, insya Allah kita akan sehat, baik sehat jasmani maupun rohani, sehat mental kita dan sehat fisik kita, bahkan sehat secara ekonomi, sehat secara sosial, sehat secara spiritual, ya spiritual, akidah kita lurus, tidak kecampuran gugon tuhon, kurufat, tahayul, dan lain sebagainya, dan syariat kita benar, betul-betul mencontoh, ibadah kita mencontoh Nabi dan para sahabat. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang insya Allah dirahmati Allah. Kali ini sebelum saya sampaikan tentang ikan kutuk, perlu saya sampaikan di sini bahwa obat herbal, ya, indikasi obat herbal itu yang pertama adalah untuk suportif,
kemudian juga untuk promotif, yang ketiga untuk preventif, dan yang keempat adalah untuk paliatif. Jadi hampir 85% justru digunakan ketika kita sehat. Ya, ketika kita sehat. Jadi 85% sendiri adalah usaha-usaha untuk preventif. Sedang ya yang 15% itu untuk pengobatan. Dan kontraindikasi untuk obat herbal itu minimal ada 2. Jadi untuk kasus-kasus kegawat daruratan kita tidak boleh menggunakan herbal, dan kasus-kasus infeksi yang serius juga tidak bisa hanya menggunakan obat tunggal dari herbal. Jadi herbal bisa digunakan untuk suportif, untuk pendukung, kemudian juga untuk preventif dan untuk paliatif, untuk meningkatkan daripada kualitas hidup kita. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, obat herbal itu, ini terus saya ulang ya, minimal ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah jamu. Jamu itu manfaat nomor 1 ya, keamanan dan manfaatnya sudah terbukti melalui uji empiris. Ya, uji empiris itu uji yang sudah digunakan bertahun-tahun, digunakan oleh nenek moyang kita bertahun-tahun, terbukti aman dan punya manfaat. Kemudian obat herbal yang kedua yang namanya OHT. Ya, OHT itu obat herbal berstandar. Ya, obat herbal berstandar ini manfaat, keamanan dan manfaatnya, ya, keamanan dan manfaatnya itu juga sudah dibuktikan secara ilmiah melalui uji preklinik. Ya, uji preklinik itu biasanya diujikan pada hewan coba atau sediaan biologis. Kemudian yang ketiga itu adalah obat herbal yang namanya yang satu jadi jamu, kemudian OHT, yang ketiga adalah fitofarmaka. Ya, fitofarmaka ini keamanan dan manfaatnya juga sudah dibuktikan secara ilmiah. Yang pertama melalui uji preklinik, ya, yang kedua melalui uji klinik. Ya, uji klinik ini diujikan pada manusia. Dan uji klinik ini, ya, fitofarmaka itu melalui beberapa tahap, minimal ada 4 tahap. Ya, tahap pertama, ya, diujikan pada orang sehat, ternyata terbukti aman dan punya manfaat. Kemudian yang kedua, diujikan pada orang sakit, tapi dengan subjek yang sedikit, ya, ternyata aman dan punya manfaat. Yang ketiga, diujikan dalam skop objek yang lebih luas, ya. Manusia atau orang yang punya banyak karakter, ternyata setelah subjek yang banyak ini aman dan manfaat. Kemudian uji tahap keempat itu diujikan setelah diedarkan. Jadi obat itu dipakai, ya, diedarkan, kemudian diuji tentang kemanfaatnya, tentang keamanannya, kemudian juga apakah ada efek samping. Ya, itu minimal obat herbal fitofarmaka. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, para pemirsa TV MTA, insya Allah dirahmati oleh Allah, perlu juga saya sampaikan bahwa obat herbal itu sebelum mereka menjadi obat, sebelum diekstrak, ya, nanti menjadi kapsul, menjadi tablet, menjadi kaplet, menjadi granul, menjadi sirup, atau sediaan yang lain, itu adalah yang namanya simplicia. Ya. Jadi simplicia itu obat kering yang belum melalui pengolahan secara kimia. Sediaan kering yang siap diekstrak, ya, menjadi tadi kapsul, menjadi tablet, menjadi kaplet, menjadi granul, menjadi sirup, itu ada sediaan yang namanya simplicia. Nah, simplicia dari obat herbal itu ada 3.
Yang pertama adalah sediaan dari tumbuh-tumbuhan, ya, dari tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan itu dari batangnya, dari akarnya, kemudian dari daunnya, dari buahnya, dari umbinya, dari rimpangnya, kulit, batang kulit, itu semuanya bisa dimanfaatkan. Kemudian simplicia yang kedua adalah yang berbahan dari hewani, ya, dari hewani. Itu contohnya bisa kulit, bisa minyak, ya, bisa minyak ikan, ikan salmon, terus kemudian juga ikan kutuk, atau sediaan-sediaan yang lain, ya, dari hewan. Bisa sirip ikan hiu dan lain sebagainya. Kemudian yang simplicia yang ketiga adalah yang berbahan dari mineral. Contohnya apa yang berbahan dari mineral? Misalnya ada timah, kemudian ada seng dan lain sebagainya. Itu simplicia yang dari mineral. Nah, Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, para pemirsa TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kemarin sudah kita bahas dari herbal tumbuhan, ya. Dari awal kita bahas mengenai rimpang dari kunyit, kemudian dari temulawak, kemudian juga dari jahe. Kemudian selanjutnya juga sudah kita bahas mengenai meniran, ya, kemudian pare, kemudian sebelum pare kemarin seledri, ya, kemudian tomat. Nah, ini dari para persawan menginginkan dari hewan, ya. Ini kita pilih, ya, sebelum nanti dari hewan-hewan yang lain. Untuk malam hari ini kita pilih dari ikan kutuk atau ikan gabus. Jadi ikan kutuk, ikan gabus itu kandungannya sangat banyak, ya, kandungannya sangat luar biasa. Jadi kandungan dari nutrisi dalam 100 gram ikan gabus atau ikan kutuk itu banyak, ya. Ada kandungan airnya, kemudian ada kandungan kalorinya, kemudian ada kandungan proteinnya. Nah, ini proteinnya cukup tinggi, jadi 16,2 gram, ya. Kemudian ada lemaknya, ya, ada karbohidratnya, kalsiumnya juga tinggi, fosfornya juga tinggi, zat besinya juga tinggi. Nah, natrium, kalium, masya Allah kaliumnya luar biasa, ya, jadi 254 mg. Kemudian ada tembaga, ada vitamin A, ada zinc sebenarnya, ya, ada zinc, zincnya juga ada, ya. Ini belum masuk, mungkin nomor 16 itu zinc, ya. Makanya karena kandungan biofarmakanya sangat tinggi, makanya malam hari ini kita bahas. Ya, ini kita menggunakan 100 gram karena lebih mudah. Jadi nanti misalnya ada suatu kapsul atau yang lain 400 gram, tinggal mengalihkan daripada komposisi dari biofarmaka ini, ya. Jadi kalau 400 gram ya tinggal mengalihkan 4, ya, ternyata proteinnya 16 kali 4 sangat tinggi, ya, hampir 60 gram dan lain sebagainya. Ya, terus kita bahas protein itu sebenarnya apa, ya, kita bahas karena memang yang berperan penting nanti di sini protein, ya, protein, kemudian ada namanya asam amino, kemudian nanti ada yang namanya albumin, ya. Ya, protein ini berasal dari bahasa Yunani yang namanya proteos, ya, yang berarti utama atau yang terdahulukan. Nah, protein ini merupakan biopolimer, ya, dari asam amino, ya, dari ikatan asam amino yang diikat menjadi satu, diikat oleh peptida. Nah, asam amino inilah, ya, nanti yang kita bahas, yang merupakan unsur dari karbon, kemudian ada hidrogen di situ, kemudian ada oksigen dan ada nitrogen. Jadi ada unsur karbon, ada hidrogen, ada oksigen dan ada nitrogen.
Nah, unsur nitrogen ini unsur utama protein, ya, nitrogen ini yang tidak ada ya pada karbohidrat dan lemak. Nah, inilah protein itu sendiri berfungsi sangat banyak, ya, salah satunya sebagai pembangun, kemudian sebagai pertumbuhan, untuk jaringan dan pemeliharaan, ya, pemeliharaan. Nah, ini kemudian juga bisa yang namanya protein itu bisa menggantikan ya sel-sel yang rusak, menggantikan sel yang mati, menggantikan jaringan yang rusak. Ini protein. Ya. Kemudian setelah protein, ya, kandungan di ikan gabus ini, jadi ikan gabus ini memang banyak macamnya, artinya dia tersebar hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahkan ikan gabus ini asal mulanya dari benua Afrika, ya, dari benua Afrika, kemudian dibawa ke Asia, kemudian sampai ke Asia Tenggara, kemudian sampai ke Indonesia, dan Indonesia sekarang ini paling berkembang adalah ya di pulau-pulau yang masih hijau, ya. Itu perkembangannya luar biasa di daerah Kalimantan, karena di sana masih banyak hutannya, banyak sungai besarnya, ya, belum banyak artinya mungkin dicari oleh orang, sehingga ikan gabus, ikan kutuk ini bisa berkembang di daerah Kalimantan, di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Sulawesi. Kemudian kalau kita ke timur, bisa ke Irian Jaya, bisa ke Papua. Itu semua potensi untuk berkembang biak daripada ikan gabus ini. Kalau mungkin di Jawa Tengah banyak yang dibudidayakan, karena di Jawa Tengah itu ya karena padat penduduk dan sungainya juga sudah banyak yang tercemar, ya, sungai-sungainya juga banyak tercemar, sehingga di Pulau Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah ini tinggal sedikit. Tapi kalau yang dibudidayakan itu juga cukup banyak. Kemudian kita kembali kepada protein tadi, ya. Protein ini fungsinya sebagai pengatur, kemudian sebagai pembangun, kemudian juga bisa menggantikan sel-sel rusak. Kemudian dari asam amino ini, kemudian dari protein ini disintesa menjadi namanya asam amino, ya, asam amino. Nah, asam amino ini juga fungsinya luar biasa, ya. Jadi asam amino di dalam tubuh kita itu, orang dewasa itu biasanya ada 20 asam amino, ya. Kemudian kalau pada anak-anak itu ditambah 2, ya, asam amino ditambah 2, yang arginin, ya, tambah arginin, ya. Arginin ini nanti kita bahas juga, ada histidin dan arginin itu kalau untuk anak-anak, ya, ada. Jadi kalau anak-anak justru asam amino ini lebih banyak dibanding orang dewasa, karena anak-anak masih masa pertumbuhan, masih masa perkembangan, kemudian juga untuk pertumbuhan motoriknya, kemudian juga untuk pertumbuhan sel-sel otaknya, ya. Kemudian dari asam amino ini, ya, dari asam amino ini dia juga diperkecil lagi yang namanya menjadi albumin, ya. Ya, albumin ini nanti banyak yang kita bahas, ya. Dari albumin ini, fungsi albumin, albumin itu banyak sekali fungsinya, ya. Jadi albumin itu salah satu fungsinya itu dia mengikat, ya, mengikat ion daripada kalium, ion daripada natrium, ion daripada kalsium, ya, bahkan zinc diikat, ya, kemudian masuk dalam pembuluh darah. Setelah masuk dalam pembuluh darah, dia masuk ke sel-sel, bahkan ke subsel, sehingga jaringan kita itu mendapat nutrisi yang cukup,
ya, mendapat gizi yang cukup. Sehingga kalau albumin dalam tubuh kita cukup, maka antibodi kita juga akan baik. Ya, kekebalan tubuh kita akan jadi baik. Kemudian juga di situ karena ada zinc, di situ karena ada natrium, di situ ada kalium dan lain sebagainya, maka nutrisi yang cukup, kalau ada luka cepat sembuh. Kemudian untuk juga bisa pemulihan dari orang-orang yang sakit dan lain sebagainya. Nah ini, nah, jadi protein mengatur proses daripada metabolisme dalam tubuh kita. Nah, metabolisme ini dalam tubuh kita itu diatur yang namanya enzim, ya. Nah, enzim ini aktivitasnya, ya, aktivitas dari enzim ini diatur oleh hormon. Maka kalau metabolisme tubuh kita agar baik, ya, maka asam amino dan albuminnya juga harus seimbang, harus cukup. Sehingga untuk pengaturan metabolisme dalam tubuh, ya, pengaturan detak jantung kita, pengaturan nafas kita, pengaturan nadi kita, kemudian pengaturan peristaltik usus kita, itu akan seimbang, ya, akan seimbang. Nah, makanya protein, asam amino, albumin, ini tidak boleh dipisahkan dan harus cukup dalam tubuh kita. Salah satunya, ya, untuk mencukupi kebutuhan daripada protein, kemudian asam amino, kemudian albumin, ini salah satunya dari bersumber dari ikan gabus ini atau ikan kuto. Kemudian manfaat daripada albumin yang lain, ya, jadi albumin selain sebagai pengatur, sebagai meningkatkan antibodi, albumin ini berfungsi untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh, ya, cairan dalam tubuh. Jadi cairan dalam tubuh itu harus seimbang, ya. Padahal cairan dalam tubuh kita itu hampir 70%. Nah, 70% ini dikendalikan agar keseimbangannya tetap, keseimbangannya terjaga, ya, diatur oleh albumin ini. Sehingga kalau kita kekurangan albumin itu akan bengkak, ya, kaki kita akan bengkak, perut kita akan membuncit seperti orang yang kena sirosis, ya, kena penyakit liver itu. Tapi kalau albuminnya cukup, ya, kontur kulit kita akan baik. Kemudian juga tidak terjadi pembengkakan pada tubuh kita. Selain juga albumin mengatur cairan tubuh, juga albumin ini berfungsi untuk mempercepat tadi, ya, penyembuhan luka, untuk mempercepat pemulihan dari sakit, dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini semuanya insya Allah juga ada dalam ikan kuto. Kemudian bisa kita simpulkan, ya, jadi manfaat daripada ikan kuto itu, ya, banyak sekali. Saya menulis ada 10 ini dari beberapa jurnal yang saya pilih, ya. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah mempercepat penyembuhan luka pasca operasi. Ini jelas, ya, karena tadi albumin di situ, albumin ini protein yang paling kecil. Protein yang paling kecil itu namanya albumin. Nah, dia bisa masuk ke subsel, bisa masuk ke jaringan-jaringan perifer, ya, sehingga kalau ada luka di jaringan perifer, ya, ini bisa menembus ke situ, membawa nutrisi, membawa gizi, membawa makanan, sehingga luka mudah sembuh. Kemudian juga mengobati malnutrisi, jadi pada kekurangan gizi. Ya, tadi karena kandungan kandungan dari ikan itu banyak sekali tadi, ada airnya, kemudian ada kalorinya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya, ada zincnya, kemudian ada natrium, ada kalium, ada
zat besinya, ya, Fe-nya. Sehingga kalau orang-orang kekurangan gizi, terutama pada usia lanjut, pada manula, bagus sekali untuk mengonsumsi daripada ikan gabus ini. Bisa dimanfaatkan dagingnya, ya, dagingnya. Juga bisa dimanfaatkan minyaknya, ya. Sekarang ini banyak produk-produk, ya, yang sudah OHT tadi, fitofarmaka, itu sudah banyak farmasi-farmasi sekarang ini sudah memproduksi ini, jadi obat-obat ekstrak dari ikan kutuk. Kemudian yang ketiga, sebagai nutrisi untuk pertumbuhan, terutama untuk anak-anak, ya, karena kandungan zinknya tinggi, ya, zinknya tinggi, ya, maka pertumbuhan terutama untuk anak-anak, ya, ini sangat baik karena anak-anak itu masih masa pertumbuhan, masih masa perkembangan, ya, sehingga dengan nutrisi yang cukup maka nanti akan berat badannya juga ideal, tinggi badannya juga ideal, kemudian yang jelas ini, jadi motoriknya akan baik, kemudian juga perkembangan sel otak, ya, juga akan baik. Nah, ini untuk menambah nutrisi pertumbuhan bagi anak-anak. Kemudian juga menyehatkan sistem pencernaan, ya, karena memang ikan gabus itu sangat lunak, ya, sangat lunak, dan tulangnya sedikit, ya, tulangnya sedikit. Maka kalau dimakan, ya, itu dalam sistem pencernaan kita akan mudah dicerna dan mudah akan diserap oleh usus halus, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini. Kemudian juga meningkatkan hemoglobin pada lansia. Ya, ini juga sangat penting, ya, sangat penting. Jadi kemarin ada dari warga kita, ya, yang donor darah ternyata banyak yang tidak diterima, ya, banyak yang tidak diterima. Salah satunya karena kekurangan Hb. Selain kekurangan Hb, juga karena hipertensi. Nah, kekurangan Hb ini artinya Hb-nya rendah atau terjadi yang namanya anemi. Itu biasanya karena kekurangan zat besi, ya, kekurangan zat besi. Nah, zat besi ini banyak di sayur hijau, ya, di tumbuh-tumbuhan. Kemarin sudah kita sebutkan bayam, daun singkong, daun pepaya, kemudian daun ketela, kemudian juga selain dari daun-daun hijau juga bisa dari hewan, misalnya daging, ya, daging, kemudian juga hati, ya, kemudian juga termasuk ikan kutuk ini. Nah, ikan kutuk ini karena banyak kandungan zat besinya. Jadi kalau Fe, zat besi itu kalau dari hewan, ya, dari hewan yang bersumber dari hewan, itu biasanya bertahan lama dalam tubuh kita, ya, dalam tubuh kita. Nah, ini perlu saya sampaikan juga dalam kesempatan ini. Biasanya orang kekurangan Hb itu karena ada 3 faktor, ya, karena kekurangan 3 faktor. 1, karena memang intake-nya kurang, ya. Intake itu artinya yang kita makan itu kandungan zat besinya kurang. Yang kedua, karena absorpsinya, ya, itu tidak baik, ya, absorpsi. Ya, kemudian yang ketiga, ada penyakit-penyakit kronis. Ya. Nah, ini kita bahas satu-satu, ya. Kita bahas satu-satu. Karena ini juga sangat penting, ya, sangat penting. Biar kita nanti warga kita, masyarakat kita, kalau donor darah itu tidak diterima karena Hb-nya rendah, itu jangan sampai, ya. Harapan kita yang namanya donor dari rumah sudah niat, sudah disiapkan sarapannya, sudah tidur nyenyak, biar diterima donor darahnya, ternyata Hb-nya rendah. Nah, sehingga dia kembali, ya,
artinya kembali tidak bisa diambil donor darahnya. Makanya ini kita bahas satu persatu. Intake tadi ya, intake. Jadi asupan gizi yang mengandung zat besi ini harus cukup. Ya, harus cukup. Salah satunya dari ikan gabus ini, ya, ikan gabus, kemudian ikan salmon, kemudian ikan-ikan yang lain hasil laut, termasuk kepiting, kerang, cumi-cumi, lobster, itu juga tinggi kandungan zat besinya. Makanya sangat baik, ya, terutama yang kita bahas malam ini ikan kutuk atau ikan gabus ini baik untuk menambah HB zat besi pada lansia. Makanya intake harus cukup dari daun-daunan, dari sayur-sayuran, dan dari bersumber dari hewan. Kemudian yang kedua, karena absorpsinya ya itu terhambat, absorpsi daripada Fe atau zat besi ini. Biasanya yang menghambat absorpsi dari zat besi ini oleh usus kita itu biasanya ada 3 ya, yang ini yang terkenal ya, karena satu teh ya, teh itu mengandung tanin ya. Tanin itu menghambat absorpsi daripada zat besi atau Fe ini. Yang kedua adalah kopi ya, kopi ini mengandung kafein. Nah, kafein ini juga menghambat absorpsi dari zat besi. Kemudian yang ketiga susu. Ya, makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, para pemirsa TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau kita itu makan sayuran, makan daging, itu jangan terus minum teh, minum kopi, minum susu. Nah, nanti zat besinya akan terhambat. Nah, untuk mempercepat ya penyerapan zat besi ini oleh usus kita ya, itu diperlukan banyak vitamin C ya, vitamin C. Makanya tuntunan kita ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita sebelum makan itu sebenarnya harus didahului dengan buah ya, didahului dengan buah. Sebelum kita itu makan nasi ya, itu harus didahului dengan buah. Jadi buah itu lebih dulu daripada makanan-makanan yang lain. Ini dalam rangka juga setelah diteliti, ternyata buah itu banyak mengandung vitamin C. Ya, kalau kita makan makanan yang mengandung zat besi, itu mudah diabsorpsi, mempercepat penyerapan daripada zat besi kita oleh usus kita. Itu. Jadi buah nomor 1 didahulukan. Kemudian jangan sampai bareng setelah kita makan daging, makan sayuran, kemudian makan ikan kutuk atau yang lain, hasil laut yang lain, kemudian minumnya kopi, minumnya teh, minumnya susu. Ya sebaiknya ya minum kafur saja. Air kafur atau air putih lah gitu. Air putih sehingga penyerapannya menjadi baik. Yang ketiga, mengapa HB rendah? Karena salah satunya ada penyakit kronis, penyakit yang menaun. Biasanya apa? Penyakit yang menaun itu biasanya yang sering terjadi itu ada 2, karena hemoroid atau ambeien, ya, ambeien atau hemoroid. Jadi hemoroid yang bertahun-tahun, kalau BAB, kalau ke belakang dia mengeluarkan darah, netes walaupun hanya sedikit, tes, tapi itu terus berlanjut. Ya, akhirnya penyakit-penyakit menimbulkan penyakit kronis, sehingga juga akan mempengaruhi dari HB kita. Yang kedua, biasanya ada perdarahan gaster, ada perdarahan dari lambung kita, tidak terasa ya, memang tidak terasa. Jadi karena kita itu mungkin banyak mengonsumsi obat-obat yang tanpa resep dokter, banyak membeli obat-obat yang ya dijual bebas, sehingga akan mempengaruhi lambung kita. Tidak terasa ternyata ada perdarahan lambung, dan biasanya perdarahan lambung itu kalau BAB itu warnanya agak kehitam-hitaman.
Ya, warna dari BAB kita kehitam-hitaman itu terjadi perdarahan lambung. Ya, perdarahan lambung ini kalau walaupun hanya sedikit karena di situ ada ulkus, di lambung kita ada ulkus sedikit tapi lama karena kronis juga bisa menurunkan daripada HB kita. Ya, ini jadi Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya, para pemirsa TV MTA yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bahwa ikan gabus ini salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan hemoglobin pada lansia. Kemudian yang keenam, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi tubuh kita itu 70% adalah cairan. Nah, ini agar cairan di dalam tubuh kita bisa seimbang, tidak bocor ke kulit, ya, tidak bocor ke kulit. Ini albuminnya harus cukup, ya, albuminnya cukup. Kemudian yang ketujuh, mencegah ya. Jadi di sini itu namanya herbal itu yang mencegah karena preventif, ya, karena preventif. Ternyata bisa mencegah diabetes, ya, mencegah penyakit gula. Di sini yang berperan penting itu dari asam amino arginin dan leusin, ya. Arginin ini, jadi asam amino arginin ini, argin, ya, itu fungsinya untuk meningkatkan sel beta dari pankreas kita, ya, untuk mengaktifkan sel beta dari pankreas kita. Kalau sel beta pankreasnya baik, maka akan mempengaruhi daripada produksi insulin. Nah, insulin dalam tubuh kita itu fungsinya untuk salah satunya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Jadi kalau insulin kita itu baik, maka insya Allah gula darah kita juga akan normal. Ya, kemudian leusin itu berfungsi, salah satu fungsinya adalah agar fungsi dari insulin ini lebih sensitif. Ya, ini daripada leusin. Jadi ada arginin, kemudian ada leusin. Arginin dan leusin. Fungsinya kalau leusin ini salah satunya insulin, produk insulin yang sudah baik karena dipengaruhi oleh sel beta pankreas dipengaruhi oleh arginin. Ya, setelah produksi baik, maka fungsinya juga akan biar baik, lebih sensitif untuk mengelola daripada gula darah. Nah, ini. Jadi arginin berperan untuk meningkatkan fungsi sel beta dalam pankreas sehingga bisa pengeluaran energi dan sensitivitas insulin. Nah, ini. Sedang leusin bertugas di transkripsi gen dan sintesa protein pada sel beta pankreas sehingga dapat mengatasi diabetes mellitus. Nah, ini luar biasa. Arginin dan leusin ini di ikan kuto atau ikan gabus itu cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Ini penelitian-penelitian yang dilakukan oleh JAIS, ya. JAIS selain sebagai antimikroba, anti jamur, kemudian banyak mengandung daripada asam amino, ya, arginin dan leusin. Nah, ini makanya bisa mencegah kalau arginin dan leusinnya dalam tubuh kita itu cukup, itu bisa untuk mencegah daripada penyakit gula. Kemudian fungsi yang ke-8 adalah membantu pertumbuhan otot, ya, pertumbuhan otot. Jadi makanya kan para olahragawan, ya, agar mereka ototnya tumbuh baik, proteinnya harus cukup, ya, cukup. Bahkan saya membaca dalam literatur itu, ya, para atlet binaragawan, ya, yang biar ototnya besar itu, ya, dia sehari itu 20 telur. 20 telur. Luar biasa ini. Nah, 20 telur itu ya mungkin sebanding dengan 2 ikan kutuk. Ya, kandungannya. Ikan kutuk ini memang lebih baik daripada telur, ya, ini. Ya, untuk biar ototnya bagus, ototnya kuat, ototnya menonjol, ya, itu seperti itu, sehari 20, ya, butir telur. Nah, ini mungkin bisa sebanding dengan 5, ya, mungkin sampai 6 daripada ikan kutuk.
Kemudian juga mengobati, mencegah ya, membantu mengobati penyakit stroke ya. Ya, jadi karena memang stroke itu salah satunya ini ya. Jadi mereka ada sumbatan di pembuluh darahnya, di pembuluh darah otak, atau mungkin terjadi perdarahan di pembuluh darah otak sehingga sel-sel otak, saraf-saraf otak itu mengalami istilahnya fungsinya berkurang, bahkan sel-selnya bisa mati. Nah, albumin bisa menembus ke sana. Ya, albumin bisa menembus ke sel-sel yang lebih kecil, subsel yang lebih kecil, sehingga diharapkan bagian yang terkena sumbatan, kemudian terkena area yang terkena oleh karena perdarahan, dengan albumin bisa masuk ke sana, bisa membantu ya pertumbuhan sel, bisa membantu dari pertumbuhan saraf, sehingga diharapkan penyakit orang yang kena stroke itu bisa baik lagi, sehingga memorinya bisa baik, kemudian sensorik dan motoriknya juga akan berkembang dengan baik. Kemudian juga menjaga kesehatan mata, karena memang tadi di kuto ini banyak mengandung vitamin A. Vitamin A, B1, B2, B6. Vitamin A ini ya dalam kapsul kuto itu juga sangat tinggi. Kalau vitamin A itu mikro ya, jadi satuannya mikro. Itu bisa membantu daripada kesehatan mata kita. Ya mungkin ini Bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya sebagai paparan awal daripada ikan kutuk atau ikan gabus yang insya Allah di Indonesia ini sangat populer dan sangat banyak. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa kita jelaskan. Itu Pak Tommy ya, sebagai mukadimah. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih HMTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Hidup Sehat Alami di kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan nih Pak Dokter ya. Sekarang giliran pertanyaan ini. Mari, tadi sudah penjelasannya, sekarang ada pertanyaan. Pertanyaan dari Bapak Bayu di Wonogiri. Ada dua. Yang pertama, Dokter, apakah ikan kutuk ini bisa untuk membantu mempercepat kesembuhan tipes, Dokter? Terus yang kedua, apakah jumlah kandungan gizi dalam ikan kutuk yang diternak atau dibudidaya dengan yang alam bebas itu sama, Dokter, kandungan gizinya? Baiklah, Pak Bayu yang ada di Wonogiri. Jadi ikan kutuk ini bagus untuk semua penyakit, ya, untuk membantu mempercepat penyembuhan semua penyakit, termasuk penyakit tipes. Karena memang di dalam ikan kutuk atau ikan gabus ini, terutama kandungan albuminnya itu sangat tinggi, dan juga banyak biofarmaka yang lain atau zat kimia yang lain yang berfungsi untuk pemulihan, ya, proteinnya untuk membangun, untuk mengatur, kemudian asam aminonya juga untuk mempercepat metabolisme daripada metabolisme tubuh kita, kemudian albuminnya ini untuk menjaga cairan tubuh, keseimbangan cairan tubuh, kemudian mempercepat ya penyembuhan luka, mempercepat perbaikan daripada jaringan atau sel yang rusak. Nah, tipes itu salah satu gangguan di pencernaan. Nah, dan ikan kutuk ini mudah diabsorpsi oleh usus kita, ya, sehingga
kalau ada penyakit tipes, insya Allah ya, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan ikan kutuk ini sangat baik untuk mempercepat penyembuhan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ikan kutuk yang hidup di alam bebas dengan melalui budidaya itu sama? Tentunya berbeda. Jadi kalau ikan kutuk yang hidup di alam bebas itu cakupan gizinya lebih tinggi ya dibanding dengan ikan kutuk yang dibudidaya. Jadi mungkin yang hidup di alam bebas, yang hidup liar di sungai-sungai, di rawa-rawa, terutama yang tadi kita sebutkan di daerah Kalimantan, di daerah luar Jawa sana lah, Kalimantan, Sulawesi, kemudian ke timur ke Papua, ya ke Irian Jaya, ya sana masih alamnya masih bagus, ya airnya belum banyak kena polusi air, ya sehingga untuk pertumbuhan perkembangan ya semua makhluk hidup air itu akan baik, ya. Gizinya akan baik, ya nilai walaupun sama-sama mengandung natriumnya akan baik, kalsiumnya akan baik, kaliumnya akan baik, zinknya akan juga baik. Jadi berbeda, lebih bagus daripada ikan kutuk yang hidup di alam bebas dibanding dengan budidaya. Itu mungkin Pak Bayu yang ada di Wonogiri. Ya. Berikutnya dari Pak Anto yang ada di Sragen, ya, dokter. Yang pertama, apakah semakin tinggi protein dalam kandungan ikan kutuk tersebut, apakah semakin berkhasiat untuk pengobatan, dokter? Yang kedua, ikan kutuk di pasaran banyak beredar berupa ekstrak dalam kapsul yang untuk pengobatan dan pemulihan itu lebih baik yang kandungan proteinnya lebih dari 50% atau kurang, dokter? Ya, jadi hampir semua protein yang protein tinggi itu akan baik untuk tubuh kita. Jadi fungsi protein tadi kan sebagai pengatur, sebagai pertumbuhan, kemudian juga sebagai pemeliharaan daripada jaringan kita, dari sel kita, juga sebagai kalau dia dipecah lagi menjadi asam amino sebagai pengatur daripada metabolisme tubuh. Nah, metabolisme tubuh diatur oleh enzim dan aktivitas enzim ini diatur oleh hormon. Sehingga kalau kandungan proteinnya lebih tinggi itu juga akan lebih baik untuk tubuh kita. Terutama untuk metabolisme daripada kerja jantung, kerja otak, kerja otot, ya kerja saraf, ya kemudian kerja daripada usus itu akan lebih baik. Kemudian yang kedua, ikan kutuk yang sudah dalam bentuk ekstrak ya tadi. Iya, betul. Apakah lebih baik dibanding dengan ikan kutuk yang langsung dimakan atau gimana tadi? Apakah yang lebih baik yang kandungan proteinnya lebih 50% atau kurang dari 50%? Oh ya, jadi kalau kandungannya ya harus lebih daripada 50%. Itu lebih baik ya. Jadi semakin proteinnya tinggi, semakin baik untuk perkembangan, pertumbuhan dan perawatan dari sel dan jaringan kita. Ya. Ya. Berikutnya dari Pak Kuri yang ada di Rembang, dokter, apakah ikan kutuk kalau sudah diekstrak secara klinis tetap memiliki manfaat yang bagus, dokter? Jadi kan ekstrak ini kan banyak caranya. Jadi kalau memang sudah tadi kan ada yang namanya OHT, obat herbal berstandar, itu ada cirinya, nanti ada gambarnya ya, misalnya ada POM TR-nya, sudah diizinkan dari Balai POM ya. Kemudian dalam bentuk fitofarmaka ya, sekarang ini juga banyak fitofarmaka. Hampir semua farmasi ya cana ini banyak diproduksi. Hampir semua farmasi ini juga mengekstrak daripada cana ini, daripada ikan kutuk atau ikan gabus ini. Jadi kalau memang dia sudah dalam bentuk OHT atau fitofarmaka, ya berarti dia sudah melalui uji
sudah melalui uji praklinik dan melalui uji klinik, dan insya Allah juga kandungannya akan baik karena ini sudah terujikan. Dan biasanya memang dokter atau bidan atau mungkin petugas kesehatan itu biar lebih efisien biasanya senang menggunakan yang OHT atau fitofarmaka ini. Jadi di klinik-klinik ya, mungkin dokter praktek, bidan praktek atau nakes yang lain itu biasanya sering menggunakan dalam bentuk ekstrak, baik itu OHT atau fitofarmaka. Jadi itu Pak Kuri yang ada di Rembang ya. Di Rembang ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nova di Jepara. Dokter, untuk ikan gabus bila dikonsumsi ibu hamil, apakah sudah memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan ibu dan janinnya, dokter? Ataukah ibu hamilnya masih perlu nutrisi asam folat begitu? Ya, jadi untuk ibu hamil ini karena ibu hamil ini gizinya dibagi menjadi dua, untuk janinnya dan untuk ibunya, maka kandungan nutrisinya harus cukup. Jadi tidak hanya ikan gabus saja, ya, tidak hanya ikan kutuk saja. Jadi juga harus banyak memakan makanan yang tinggi serat, banyak mengandung serat tinggi, banyak mengandung asam folat yang tinggi, sehingga untuk perkembangan janin ini akan baik. Lah, janin nanti akan mempengaruhi. Jadi kemarin sudah kita bahas biar tidak terjadi spina bifida, biar tidak terjadi kejang dan lain sebagainya, maka asam folatnya ini harus tinggi. Asam folat kemarin sudah kita bahas paling banyak di tomat ya, di tomat ini asam folatnya tinggi. Nah, misalnya untuk ibu hamil biar pertumbuhan janin dan ibunya juga sehat, nanti saat melahirkan juga lancar ya, ketika anaknya nanti lahir juga tumbuh dan berkembang dengan baik, maka perlu gizi yang baik. Makanya tidak cukup dengan kapsul kutuk ini, perlu ditambah makanan-makanan yang lain, mungkin suplemen zat besi, mungkin suplemen daripada kalsium ya. Kalsium ini untuk pertumbuhan daripada tulang dan gigi anak kita, janin ya, janin. Jadi itu Bu Nova yang ada di Jepara. Jepara ya. Berikutnya dari Bapak Yamadi di Ngawi. Dokter, seberapa ampuhkah ikan kutuk untuk pengobatan? Dan bagi dunia medis ini, apa tidak ada ketersediaan obat khusus dalam bentuk kapsul atau sejenisnya? Soalnya pengalaman istri pasca melahirkan, cuma disarankan oleh bidan memperbanyak mengkonsumsi kapsul kutuk yang bisa dibeli di apotek. Padahal kan standar apotek beda-beda, dokter. Mohon jawabannya. Ya, jadi untuk kapsul kutuk ya, ini sudah banyak diproduksi oleh banyak farmasi ya, bahkan ada salah satu produk yang khusus andalannya adalah kapsul kutuk ini bisa dimanfaatkan. Dan sekarang ini juga kapsul kutuk ini banyak di apotek-apotek, bahkan di rumah sakit ya, di rumah sakit pasien habis operasi itu juga dikasih resep untuk kapsul kutuk. Ibu melahirkan dengan sesar ya, untuk mempercepat penyembuhan lukanya juga disarankan oleh dokter untuk minum kapsul kutuk. Nah, ini sudah banyak diproduksi ya, sudah banyak diproduksi farmasi-farmasi yang memang memproduksi cana ini ya, atau kapsul kutuk. Nah, saya sarankan untuk semua saja kalau memang membeli kapsul kutuk yang sudah berstandar. Jadi di botolnya itu ada POM TR. Ya, jadi pengawasan obat dan makanan. TR itu artinya tradisional. Ya, TR itu artinya tradisional dan ada nomornya. Ada nomornya. Nah, itu berarti sudah mengalami uji preklinik, ya, sudah mengalami uji preklinik, bahkan juga sudah mengalami uji klinik yang untuk fitofarmaka. Ya, seperti itu. Ya, berikutnya dari Pak Sultan di Sragen ya. Pak Sultan. Ya, Pak Sultan di Sragen. Wah, ada Sultan di Sragen.
Dokter, ada yang bilang ikan kutuk tidak bisa sebagai wasilah kesembuhan karena hanya sebatas suplemen saja. Tapi banyak literatur kesehatan yang menyampaikan bahwa ikan kutuk banyak khasiatnya. Salah satunya untuk penyembuhan dan pemulihan pasca operasi. Bagaimana menyikapi statement seperti ini, dokter? Jadi memang proses penyembuhan itu tidak melulu, tidak hanya bersumber dari kapsul kutuk, ya, ikan kutuk. Banyak komponennya. Jadi gizinya harus cukup, ya, zinknya harus cukup, kandungan-kandungan yang lain harus cukup. Terus apakah pasien itu punya komorbid, artinya mungkin penyakit yang lain, penyakit DM, penyakit hipertensi, atau penyakit jantung dan lain sebagainya, itu juga akan berpengaruh terhadap penyembuhan. Makanya saya berulang kali menyampaikan membantu penyembuhan, membantu mempercepat pemulihan, ya. Tidak ada kata kesembuhan, ya. Membantu proses, ya, penyembuhan, membantu proses mempercepat daripada pemulihan orang yang sakit. Karena memang komponennya banyak, tidak melulu hanya bersumber satu dari kapsul kutuk saja. Tapi kapsul kutuk di sini peranan cukup penting karena kandungan gizinya cukup banyak, ya, cukup bervariatif, dari air, kandungan air, kemudian energi dari kalorinya, protein, lemak, kemudian karbohidrat, kemudian juga mikronutriennya juga sangat tinggi, ada kalsium, ada kalium, ada natrium, ada zinc, vitamin A dan vitamin B. Nah, ini maka kita pilih karena memang kandungan ini yang bermanfaat untuk tubuh kita, yaitu Pak Sultan yang ada di Sragen. Ya. Berikutnya dari Pak Yanto yang ada di Sukoharjo. Dokter, ikan kutuk apakah bisa untuk mengobati radang sendi, pengapuran tulang atau patah tulang, dokter? Ya, jadi memang membantu, ya. Jadi membantu mempercepat pemulihan untuk radang sendi karena di ikan kutuk ini juga ada kolagen, ya, ada kolagen. Kemudian juga tapi tidak cukup tinggi. Tapi kandungan kalsiumnya tinggi. Jadi untuk mempercepat, ya, mempercepat pemulihan dari patah tulang, sehingga karena kandungan kalsiumnya tinggi, ya, kalsium yang tinggi ini akan mempercepat pemulihan, nyambung, ya, osifikasi, ya, proses penyambungan daripada tulang yang patah, tulang yang retak, ini cukup baik karena kalsiumnya tinggi. Dan memang kalsium paling tinggi itu untuk jenis ikan itu paling banyak di gereh teri. Gereh teri itu kalsiumnya sangat tinggi, ya, hampir ikan laut itu, produksi laut atau seafood itu kandungan kalsiumnya paling tinggi itu adalah ikan teri, dan ikan teri ini juga sangat baik untuk membantu proses penyembuhan daripada patah tulang. Kalau untuk ini tadi, ya, radang sendi, khusus untuk radang sendi, ya, osteoartritis atau osteoartrosis, ini saya memang belum membaca literatur, ya, karena ini kalau proses penyembuhan itu harus banyak mengandung glukosamin dan kondroitin, ya. Glukosamin kondroitin ini kalau di herbal itu banyak di kolang-kaling, ya. Glukosamin kondroitin ini akan membantu proses daripada peradangan sendi, juga membantu daripada pertumbuhan, perbaikan daripada tulang rawan. Nah, di ikan kutuk saya belum membaca literatur khusus untuk radang sendi. Oke, seperti itu Pak Yanto yang ada di Sukoharjo. Ya. Baik, kembali kami sampaikan pemirsa, apabila Anda ingin menyampaikan terkait dengan tema kali ini untuk pertanyaan Anda, bisa disampaikan lewat SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000, ya. Berikutnya, dokter, dari Bapak Edi yang ada di Sukoharjo juga. Orang tua saya mengalami asam urat dan asam lambung, dokter. Apakah dengan makan ikan kutuk bisa meningkatkan kesehatan beliau?
Asam lambung dan asam urat. Asam urat ya. Ya. Jadi kalau asam lambung ya memang ikan kutuk bagus untuk pencernaan. Ya tadi sudah kita sampaikan. Ya, jadi menyehatkan sistem pencernaan karena memang ikan gabus itu cukup lunak, ya dagingnya cukup lunak. Struktur daripada daging, tekstur daripada dagingnya itu sangat lunak sehingga mudah dicerna oleh sistem pencernaan kita, oleh lambung kita. Kemudian untuk asam urat itu memang kelebihan daripada purin. Nah, di ikan kutuk ini juga purinnya sangat rendah ya, sangat rendah. Tapi apakah ikan kutuk itu bisa menyembuhkan untuk asam urat? Ini juga belum ada literatur ya, literatur. Jadi kalau asam urat itu harus kita turunkan daripada purinnya, kemudian proses radangnya juga diobati. Mungkin juga bisa membantu karena memang kapsul kutuk ini mengandung albumin tinggi. Albumin tinggi ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa juga untuk mempercepat daripada regenerasi sel, ya sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak itu bisa dengan albumin ini bisa dipercepat pemulihannya, sehingga bisa membantu, tapi tidak sebagai obat ya, bukan sebagai obat. Jadi membantu saja sebagai suportif ya, pendukung daripada untuk mempercepat penyembuhan daripada asam urat, bukan mengobati. Jadi suportif sebagai untuk mendukung, membantu daripada proses penyembuhan. Jadi Pak Edi yang ada di Sukoharjo. Ya. Berikutnya pertanyaan, nggak ada nama ya dokter. Dokter menanyakan apakah saya boleh mengkonsumsi herbal ikan kutuk yang saat ini saya mempunyai rasa cemas. Demikian. Ya. Bisa ya. Jadi kandungan kutuk kan banyak sekali tadi, termasuk zinc ya. Zinc ini juga sangat baik. Kemudian ada zincnya, kandungannya sangat tinggi. Nah, zinc ini juga bisa dalam literatur ya, itu bisa membantu kecemasan, ya, bisa membantu rasa cemas. Nah ini, karena zinc ini juga bekerja di area otak, ya, untuk pertumbuhan sel-sel otak, untuk pertumbuhan motorik, sensorik daripada otak kita. Nah, ini juga sangat baik untuk mengurangi daripada kecemasan, sehingga kalau cemas bisa dikurangi, insya Allah stres juga akan bisa dikurangi. Ya, berikutnya dari Pak Bibit di Sukoharjo. Ya. Dokter, ikan kutuk mengandung banyak kalium, tetapi kata dokter diabetes saya harus menghindari atau mengurangi kalium karena tidak bagus untuk ginjal. Kreatinin saya 1,4 dokter, mohon pencerahannya. Demikian. Ya, jadi untuk Pak Bibit yang ada di Sukoharjo ya. Jadi memang kalau penyakit yang penyakit ginjal, ya penyakit ginjal itu bisa dilihat dari ureum kreatinnya. Kalau memang ureum kreatinnya tinggi, ya ureum kreatinnya tinggi tadi kreatinnya sudah 1,4, harusnya di bawah 1 ya. Kelebihan 0,4 ini juga harus hati-hati karena memang harus waspada. Maka makanan-makanan yang mengandung kalium tinggi dihindari. Ya, karena kalium tinggi ini akan memperberat daripada fungsi ginjal. Ya, fungsi ginjal itu salah satunya menyaring, ya, sebagai filtrasi. Nah, ini kalau kaliumnya tinggi, maka ginjal ini akan istilahnya kerjanya akan terposir. Makanya untuk ureum kreatin tinggi yang sudah dinyatakan dengan laboratorium
maka makanan-makanan yang mengandung kalium tinggi dihindari ya. Tidak hanya mungkin di kapsul kutuk, makanan yang mengandung juga purin tinggi ya, termasuk kacang-kacangan, kacang tanah, emping melinju ya, sama daunnya, kemudian mete, koro, bayam, jeruan, tape, kangkung, kol, kobis ya, itu ngandung kalium tinggi. Itu cukup perlu dikurangi ya. Mungkin kalium yang sayur-sayuran yang kaliumnya rendah ya, kemarin sudah kita sebutkan ya, mungkin daun singkong, daun pepaya, daun ketela, kemudian kenikir, kemudian daun kelor itu juga rendah, kemudian wortel, kemudian jagung ya. Nah, itu bagus ya, kandungan kaliumnya rendah, dan buahnya memang yang paling aman itu adalah pepaya. Yaitu mungkin Pak Bibit yang ada di Sukoharjo. Ya. Berikutnya dari Bapak Sarjono di Pontianak. Dokter, ikan gabus atau ikan kutuk yang sudah dibikin ikan asin, apakah sama kandungan gizinya dengan yang sudah diekstrak atau yang masih segar, dokter? Ya, tentunya berbeda ya. Tentunya berbeda. Jadi memang untuk ikan gabus ini paling bagus cara memasaknya adalah ketika segar dan dikukus. Ya, dikukus. Ya, karena yang kita manfaatkan adalah minyaknya selain juga dagingnya. Ya. Jadi yang asam amino, kemudian albumin, ini ternyata namanya asam amino itu banyak yang minyaknya ya, minyak ikan ya, minyak ikannya ini. Nah, ini memang paling bagus kalau masak dikukus biar minyak ikannya tidak hilang. Kemudian kalau sudah dalam bentuk kering, walaupun juga kandungan yang lain masih baik, tapi paling bagus segar, kemudian dimasak, monggo dimasak apapun boleh ya, apapun boleh, yang penting nanti habis ya, termasuk kuahnya habis ya, karena kuah itu mengandung minyak ya, minyak ikan tadi lah, itu justru bagus ya, harus kita habiskan. Nah, kemudian dalam bentuk ekstrak ini juga baik karena ekstrak itu sudah melalui penelitian ya, sudah melalui uji klinik, melalui uji preklinik, itu sudah dibuktikan itu tetap baik. Mungkin ya beberapa ikan gabus atau beberapa kilo ikan setelah diekstrak hanya dijadikan berapa kilo. Nah, itu bagus karena memang sudah melalui tahapan-tahapan. Ya, sudah melalui proses tahapan dan sudah melalui uji preklinik dan uji klinik. Makanya bagi praktisi kesehatan itu biasanya lebih suka menggunakan ya yang sudah dalam bentuk kapsul. Ya, bisa istilahnya kapsul atau bisa minyak kutuk ya. Minyak ikan kutuk juga bisa, dalam bentuk kapsul juga ada. Sudah ekstrak. Jadi seperti itu Pak Sarjono yang ada di Pontianak. Pontianak, ya. Berikutnya dari Bapak Hamdani di Kalimantan Barat. Dokter, siku tangan saya kalau bangun tidur terasa sakit. Apakah itu pengapuran tulang, dokter? Dan kalau pengapuran tulang sebaiknya mengkonsumsi apa? Yang kedua, herbal untuk asam lambung apa ya, dokter? Demikian. Ya, Pak Hamdani di Kalimantan Barat. Ya. Ya, jadi kalau sendi siku habis tidur mesti sakit lah, itu perlu diperiksa. Artinya begini, sakitnya menjalar enggak? Ya, menjalar tidak. Kalau menjalar sampai pundak atau menjalar sampai lengan bawah bahkan sampai tangan, itu ada memang saraf-saraf yang perlu diperbaiki. Tapi kalau tidak menjalar, ya hanya di siku saja, istilah kedokterannya namanya tennis elbow, ya, tennis elbow di siku saja, berarti di situ ada stagnasi, ada sumbatan.
fenomenanya bisa karena juga radang sendi, ya, bisa radang sendi atau proses pengapuran bisa juga. Kalau memang itu tidak menjalar, hanya di siku saja, ya, dan tidak ada bengkak, ya, tidak ada bengkak, tidak ada panas, ya, tidak ada dolor, ya, nyeri ditekuk nyeri, diluruskan nyeri, kemungkinan besar proses pengapuran. Ya, kalau memang pengapuran, makanan-makanan yang banyak mengandung banyak mengandung glukosamin kondroitin, nomor 1. Ya, jadi glukosamin kondroitin ini banyak di kolang-kaling. Kemudian yang kedua, biar proses pengapurannya tidak menjadi menjalar, diperparah, maka banyak mengandung makan makanan yang mengandung kalsium tinggi, ya, kalsium tinggi. Semua ikan air tawar tinggi, semua ikan laut tinggi, dan ikan gabus ini juga cukup tinggi kandungan kalsiumnya, jadi 170 mg. Ya, ini kemudian juga bisa untuk menghilangkan nyeri, ya, untuk menghilangkan nyerinya ini banyak mengonsumsi, ya, pegagan, ya, bisa pegagan, bisa habas sauda, bisa nigel leaf atau minyak dari habas sauda, ya, atau mungkin untuk bisa menghilangkan nyeri ini kemarin juga sudah kita bahas, namanya kelosin, ya, daun kelor, ya, daun kelor karena mengandung kelosin. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah obat herbal dari asam lambung? Ya, ini yang pertama, nomor 1, kita perbaiki pikirannya, ya, pikirannya harus rileks, harus santai, harus meleh, harus netral dan semangat. Kemudian obat herbal yang kami rekomendasikan untuk asam lambung, ya, itu temulawak, kunyit dan meniran, ya. Jadi 1 ruas temulawak, 1 ruas kunyit, ya, kemudian meniran, ya, direbus dengan 3 gelas, kemudian mendidih. Setelah mendidih, api kita kecilkan, baru ramuan tadi kita tuangkan, kita tunggu 15 sampai 20 menit, ya. Setelah dingin baru kita saring dan kita minum. Bisa kita minum dengan madu atau langsung diminum juga boleh. Jadi itu Pak Hamdani yang ada di Kalbar, Kalimantan Barat, ya. Jadi Berikutnya dari Pak Hari yang ada di Sukarjo. Dokter, teman saya sakit autis dan mengalami gizi buruk. ya, Apakah bisa membantu kedua keluhan itu dengan mengkonsumsi ikan kutuk? Demikian. ya. Jadi saya tadi juga menulis untuk autis, ya. Mungkin tidak ada di sini, ya. Ya, ini. Ya, jadi saya baca ini, ya. Ini penelitian juga. Albumin diperlukan tubuh manusia setiap hari, terutama dalam proses penyembuhan luka-luka. Pemberian daging ikan gabus atau ekstrak proteinnya telah dicobakan untuk meningkatkan kadar albumin dalam darah dan membantu penyembuhan beragam penyakit dari kekurangan gizi, diabetes, autis, hingga mempercepat proses, ya, paliatif dari HIV/AIDS. Nah, ini. Jadi autis di sini juga bisa. Ini literatur yang kita baca, ya, yang kita sampaikan. Jadi untuk autis, ya, ini bisa mengonsumsi daripada ekstrak ikan gabus atau daging ikan gabus itu sendiri. Jadi itu Pak Hari yang ada di Sukarjo. Berikutnya dari Pak Indra yang ada di Pacitan. Dokter, kalau kolesterol tinggi, apa boleh makan ikan kutuk? Adakah efeknya, dokter? Ya, jadi boleh. Semua yang bersumber, ya, hampir semua yang bersumber dari nabati, ya, kemudian dari ikan air tawar dan ikan laut itu kolesterolnya kolesterol baik, ya, tidak kolesterol jahat. Makanya termasuk
ikan gabus ini kan bersumber dari air tawar. Ini sangat baik juga dikonsumsi dan tidak akan menaikkan daripada kolesterol. Jadi kolesterol itu terutama ikan-ikan atau daging ya, daging merah biasanya, atau dari bersumber dari hewani. Makanya untuk Pak Indra yang ada di Pacitan, kalau memang kolesterolnya tinggi, bagus mengonsumsi ikan kutuk ini. Selain itu juga makanan-makanan yang memang menyebabkan kolesterol tinggi kita hindari ya, kita hindari. Harus banyak makan sayur, harus banyak makan buah, kemudian harus banyak olahraga yang teratur, kemudian istirahat yang cukup, insya Allah akan baik. Jadi itu Pak Indra yang ada di Pacitan. Baik, ya. Masih ada kesempatan pertanyaan berikutnya dari Pak Jamal yang ada di Semarang. Penyakit asma, apa boleh makan ikan kutuk, dokter? Ya, jadi asma itu cenderung pada alergi. Ya, cenderung kepada alergi. Mengapa alergi muncul? Salah satunya karena antibodinya menurun. Ya, tingkat kekebalannya menurun. Ya, walaupun misalnya ada alergen, ya biasanya kan cenderung pada alergi. Alergen itu sumber alergi apa itu? Biasanya dari debu, kemudian asap rokok, kemudian juga dingin, faktor dingin, jadi cuaca dingin, itu juga stres, itu juga akan memicu kekambuhan dari asma ini. Makanya kalau antibodinya baik, tingkat kekebalannya baik, ya walaupun dipicu oleh alergen tadi, ya asap rokok, stres, kemudian dingin, kemudian asap, kemudian debu, ya itu insya Allah juga akan baik. Makanya karena kandungan di ikan kutuk ini kandungan albumnya tinggi, dan albumin itu salah satu fungsinya untuk meningkatkan antibodi. Ya mudah-mudahan dengan makan ikan gabus ini antibodinya meningkat, kekebalannya meningkat, sehingga asmanya juga bisa kita kurangi. Jadi itu Pak Jamal yang ada di Semarang. Semarang, ya. Berikutnya dari Bapak Rahmat yang ada di Kota Madiun. Dokter, 1 bulan yang lalu kreatinin saya 1,1 dan urik asid saya 6,7. Tes darah waktu sore hari puasa sunnah. Sudah 3 bulan ini saya sudah diet rendah purin, dokter. Namun kenapa ya dokter urik asid saya masih tinggi? Dalam kondisi yang seperti ini apakah boleh mengkonsumsi ikan kutuk, dokter? Jadi Pak Rahmat yang ada di Madiun ya. Iya. Jadi asam urat 6,7 masih normal untuk laki-laki ya. Masih normal. Jadi masih normal. Jadi laki-laki itu kalau teori yang lama itu normalnya di bawah 7. Ya, di bawah 7. Kalau sekarang WHO sekarang yang saya baca itu 7,2 ya, normalnya. 7,2 masih normal. Nah, Bapak Rahmat yang ada di Madiun ini asam uratnya hanya 6,7 ya, masih normal. Walaupun ini normal tinggi ya, artinya warning, harus hati-hati, harus diet. Masih normal, puasa Senin Kamis dilanjutkan, bagus ya, dilanjutkan. Jadi puasa Senin Kamis, kalau bisa malah puasa Daud, monggo silahkan, atau mungkin ditambah Ayamul Bait, itu dilanjutkan, insya Allah nanti juga akan sehat, tidak hanya sekedar asam uratnya turun, tidak hanya sekedar ureum kreatinnya turun, tapi sehat-sehat yang lain. Mungkin kolesterol juga akan normal, berat badan juga akan ideal. Makanya terus dilanjutkan. Dan bagaimana mengonsumsi ikan gabus? Insya Allah masih boleh ya, masih boleh. Walaupun kreatinnya tadi, kreatinnya 7,1, yaitu nanti bisa juga di setiap mungkin 3 bulan juga dicek lagi seperti apa. Masih boleh ya ini Pak Rahmat ini untuk makan ikan gabus atau ikan kutuk.
atau mungkin kapsulnya atau dalam bentuk ekstrak. Monggo silahkan. Ya, demikian ya Pak Rahmat yang ada di Kota Madiun ya. Berikutnya dari Pak Purwanto yang ada di Solo. Dokter, yang mengalami penyakit jantung apakah bagus mengkonsumsi ikan kutuk, dokter? Ya, baik, karena kandungan kaliumnya tinggi, ya. Pak Purwanto yang ada di Solo ya. Ya. Jadi kalau kalium itu salah satu fungsinya dia menguatkan daripada otot jantung. Jadi kalau otot jantungnya baik, ya, otot jantungnya baik, maka insya Allah juga jantungnya akan berfungsi dengan baik. Dia dalam memompa darah, ya, karena otot-ototnya bagus, dia dalam memompa darah, ya, itu akan lebih efektif, ya, akan lebih efisien dan tidak memberatkan daripada kerja jantung. Nah, kalium selain di ikan kutuk ini banyak juga di kalau buah alpukat, kemudian buah pisang. Monggo itu bisa divariasi daripada ikan kutuk, kemudian juga bisa mengonsumsi alpukat, juga bisa mengonsumsi pisang atau yang lain sehingga jantungnya ini akan menjadi normal kembali. Juga aktivitas ya. Jadi memang jantung itu harus aktivitas pelan-pelan biar otot-otot jantungnya bagus. Mungkin jalan-jalan tiap pagi. Ya, olahraga yang paling disarankan hanya jalan-jalan, bukan olahraga permainan. Menghindari olahraga permainan. Jadi jalan-jalan, kemudian bersepedaan yang sifatnya rileks, ya, olahraga yang rileks, yang santai. Kalau mungkin payah, bisa istirahat. Nah, itu monggo Pak Purwanto yang ada di Solo, ya, mudah-mudahan terus sehat Pak Purwanto. Ya. Berikutnya dari Ibu Warsi di Boyolali. Dokter, pasca kemoterapi, apakah ikan kutuk bisa membantu efek sakit akibat kemo, dokter? Jadi kemoterapi ya, insya Allah juga bisa ya, karena albumin ini akan bekerja secara subsel ke jaringan perifer, ke sel-sel perifer, ya, sehingga akan bisa membantu daripada tingkat nyeri, ya, tingkat nyerinya bisa dibantu karena memang sel jaringan itu nutrisinya cukup, gizinya cukup, sehingga daripada derajat nyeri ini bisa dikurangi. Insya Allah bisa. Jadi dengan pertolongan Allah, ya, kapsul kutuk ini bisa membantu untuk mengurangi rasa nyeri, baik rasa nyeri habis kemoterapi ataupun rasa nyeri pasca operasi, ya, atau nyeri-nyeri yang lain. Bu Warsi yang ada di Boyolali. Ya. Berikutnya Bapak Haryanto yang ada di Sukoharjo. Dokter, saya punya sakit batu ginjal. Lalu minum kapsul kutuk yang saya beli di apotek. Apakah setelah bangun tidur pagi, saya buang air dan keluar kristal kecil seperti gula pasir dalam jumlah yang lumayan banyak dan rasanya lebih lega dan lebih enak, makin membaik dan sehat, dokter. Nah, apakah jika saya teruskan minum kapsul kutuk akan berdampak makin sehat, dokter? Pak Arianto yang ada di Sukoharjo, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah batu ginjalnya setelah minum kapsul kutuk, ya, kemudian keluar seperti pasir, sehingga tadi batunya bisa tereduksi. Ya, batunya bisa hancur pelan-pelan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan mengonsumsi kapsul kutuk ini sehat, ya. Tidak hanya ginjalnya tadi, yang lain-lain, fungsi organ yang lain juga sehat. Jantungnya sehat, paru-parunya sehat, kemudian juga sistem pencernaannya sehat, kemudian saraf, otot dan tulang akan menjadi baik. Monggo silahkan Pak Haryanto untuk meneruskan mengonsumsi
kapsul kutuk tadi, tapi saya menyarankan, jadi kapsul kutuk ini bukan satu-satunya ya, artinya bukan obat dewa. Ini salah satu makanan yang bisa membantu proses penyembuhan, proses sehat itu harus didukung dengan yang lain, termasuk tadi gaya hidup ya, saya sampaikan di atas tadi, sehat itu adalah gaya hidup. Makanya selain mengonsumsi kapsul kutuk, bisa memperbanyak ya minum, ya memperbanyak sayur buah, kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, itu tetap ditempuh biar sehat walafiat. Itu Pak Rianto yang ada di Sukoharjo. Ya, jadi tidak serta-merta setelah walaupun mengkonsumsi ikan kutuk terus yang lain-lain ya nggak boleh. Jadi jangan, bukan jaminan hidup, bukan jaminan mengandalkan kapsul kutuk saja terus yang lain-lain diabaikan, jangan. Jadi sehat itu adalah gaya hidup, dan gaya hidup itu melalui jadi pola pikir, pola makan, pola istirahat, pola aktivitas, dan pola-polanya sehat. Pola-polanya sehat. Baik. Berikutnya dokter ya, dari Ibu Sri di Purworejo. Dokter, suami saya dengan kreatin 1,57 dan asam urat 5,6. Nah, apakah masih diperbolehkan makan ikan kutuk dan buah pisang, dokter? Begitu. Ya, jadi ini kreatinnya cukup tinggi ya, 1,57 ya ini. Jadi kemudian asam uratnya masih normal. Biasanya asam uratnya juga tinggi biasanya kalau kreatinnya tinggi. Ini masih normal 5,8, walaupun juga perlu waspada. Jadi kalau memang segini ini ya, usianya berapa tadi Pak? Tidak disampaikan usianya, dokter. Tidak disampaikan ya. Ini juga perlu warning, hati-hati, waspada. Kalau saya sarankan untuk buah pisang sama alpukat ditunda dulu, diganti dengan buah yang paling aman adalah pepaya. Jadi seperti itu. Ya, demikian. Oh, usianya 71 tahun, dokter. 71 tahun ya, 71 tahun ya, mungkin kalau kreatin segitu juga apa artinya masih normal, usia 70 lebih ya. Maka mudah-mudahan dengan buah-buah yang lain juga masih boleh ya, masih boleh selain tadi pisang sama alpukat, buah yang lain masih boleh karena usianya seperti itu. Jadi usia seperti itu harus gizinya memang cukup, intake-nya cukup, dan usia 70 tahun ke atas itu proses-proses penuaan, dan biasanya makannya itu sulit ya. Makannya sulit kok suruh diet, malah nggak makan nanti. Malah nggak makan ya. Makan saja sulit kok suruh diet. Ya sudah, kalau seperti itu monggo makan silahkan. Yang disukai Bapak ya, yang disukai Bapak silahkan dimakan. Yang penting halalan thayyiban ya, halal lagi baik. Dan makan minumlah jangan berlebih ya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, monggo silahkan. Ya, begitu. Berikutnya pertanyaan ya, tidak ada namanya ini. Ikan kutuk ini apakah bisa untuk membantu pengobatan luka bakar, dokter? Namanya. Bisa. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan juga di luka bakar, ada enggak ya tadi ya? Saya menulis sebenarnya. Bisa ya. Jadi ini. Jadi albumin berfungsi mengatur tekanan osmotik di dalam darah, menjaga keberadaan air dalam plasma darah, sehingga dapat mempertahankan volume darah dalam tubuh dan sebagai sarana pengangkut dan transportasi. Nah ini, albumin juga bermanfaat, ya. Albumin juga bermanfaat dalam pembentukan jaringan, dalam proses pembentukan jaringan tubuh. Misalnya luka sudah operasi, luka bakar, dan saat sakit ya. Saat sakit artinya ketika kita sakit kemudian kita memakan kapsul kutuk ini atau ikan kutuk, albuminnya tadi akan membantu proses penyembuhan. Bisa ya, jadi untuk luka sudah operasi, luka bakar,
karena berfungsi untuk pengangkut dan transportasi, ya, untuk berfungsi untuk pembentukan jaringan-jaringan baru dan sel-sel baru. Nah, ini bagus untuk tadi luka pasca operasi termasuk luka bakar yang ditanyakan tadi. Ya. Berikutnya, apakah ikan kutuk ini bisa membantu percepatan penyembuhan sakit komplikasi, dokter? Tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa albumin yang ada dalam kapsul kutuk itu akan meningkatkan daya tahan tubuh, ya, menjaga keseimbangan cairan, kemudian memberi gizi sel, kemudian membantu pembentukan jaringan tubuh, kemudian mempercepat proses penyembuhan, mempercepat proses perbaikan daripada sel yang mati atau sel yang rusak atau sel yang tua. Nah, ini albumin. Jadi untuk penyakit-penyakit komplikasi, ya, misalnya di situ ada DM, di situ ada hipertensi, di situ ada mungkin juga stroke, ya, ini sangat baik, ya. Kandungan dari albumin yang ada dalam ikan kutuk ini sangat membantu, ya, sangat membantu. Jadi mempercepat pemulihan jaringan sel tubuh yang terbelah pasca operasi, pembedahan dan luka dan yang lain-lain, ya. Ini sangat baik untuk keseimbangan air dalam sel, mengeluarkan produk buangan, memberi gizi pada sel untuk pembentukan, ya, mempercepat pembentukan jaringan sel baru. Nah, ini jadi proses sembuh, ya, sembuh dan sehat itu karena ada yang namanya regenerasi sel. Ya, sehat dan sembuh itu karena ada proses regenerasi sel, ya. Regenerasi sel di sini ini ditopang dengan baik oleh albumin. Ya, di ikan kutuk ini albumnya cukup tinggi. Seperti itu. Ya. Berikutnya, apakah ikan kutuk bisa meningkatkan kecerdasan otak anak dan daya tahan tubuh, dokter? Ya, bisa tadi, ya. Jadi untuk proses apa istilahnya kecerdasan itu, ya, bisa. Jadi kapsul kutuk ini kan tadi sudah kita sebutkan sebagai untuk perbaikan dari pertumbuhan anak, ya, pertumbuhan dan perkembangan anak yang masih memerlukan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bisa meningkatkan kecerdasan, bisa meningkatkan daripada sistem motorik dan sistem sensorik daripada otak kita. Makanya kalau anak-anak itu banyak mengonsumsi ikan kutuk atau makanan-makanan yang kandungan albuminnya tinggi, maka akan baik, ya, akan baik. Jadi akan sehat, tidak mudah sakit, akan ceria, ya, akan mungkin kalau lari bisa cepat, ya, kalau berbicara bisa lantang, ya, kalau mereka berjalan tegap, ya, seperti itu, karena proses gizinya cukup. Jadi kalau masa pertumbuhan ini juga dipengaruhi dengan gizi, dan gizi ini sangat penting, ya. Kalau gizinya cukup, gizinya seimbang, ya, maka proses perkembangan dan pertumbuhan anak ini akan baik, ya, dari membantu kecerdasan, sistem sensorik motoriknya, kemudian juga mungkin pertumbuhan tinggi badannya, berat badannya akan ideal. Seperti itu. Ya. Berikutnya dari Bapak Pujiono yang ada di Karanganyar. Dokter, bapak saya pikun dan sering lupa kalau mau BAB dan BAK. Apakah bisa ikan kutuk membantu sakit pikun beliau? Wah, ini. Pikun, ya. Ya. Jadi bisa, namanya membantu bisa, ya, ikan kutuk ini karena kandungannya tinggi, ada selenium, kemudian juga ada zincnya, ya. Zinc ini fungsinya, jadi salah satu fungsinya membantu meningkatkan kecerdasan, ya, zinc ini. Selain juga zinc kan kemarin waktu pandemi kemarin sering pasti pengobatan zinc itu menjadi pendamping, ya, untuk kekebalan tubuh,
kemudian untuk meningkatkan proses penyembuhan, ya juga zinc ini juga berfungsi salah satunya untuk mengurangi yang namanya demensia. Ya, demensia itu mudah lupa, ya mudah lupa, apa-apa lupa. Kalau mungkin kita mengatakan pikun, ya. Dan ke tingkat Alzheimer, ya Alzheimer itu lupa dan bingung, lupa kemudian bingungan. Jadi artinya mudah gelisah, kemudian pikirannya tidak terkontrol, ya bicaranya tidak terkontrol. Itu sudah masuk ke Alzheimer. Jadi kalau Bapak tadi yang ditanyakan pikun atau demensia, zinc yang ada dalam ikan kutuk atau ikan gabus ini bisa sangat membantu. Jadi seperti itu. Ya. Masih ada kesempatan satu lagi dokter, ya. Silahkan. Bisakah ikan kutuk menguatkan tulang dan pertumbuhan gigi, dokter? Oh iya, ya jelas. Ikan kutuk bisa meningkatkan pertumbuhan tulang dan gigi karena kandungan kalsiumnya tinggi. Berapa tadi? Kandungan kalsiumnya sangat tinggi, ya. Jadi kalsiumnya 170 mg, ya, tinggi ini. Ya dibanding yang lain, ya dibanding fosfor, dibanding zat besi, dibanding natrium, dibanding kalium, dibanding tembaga. Ya, kandungan kalsium dalam ikan gabus atau ikan kutuk ini sangat tinggi, makanya bisa membantu untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Makanya ikan kutuk baik dikonsumsi oleh ibu hamil, ya, oleh anak-anak dan oleh segala usia, ya segala usia. Terutama ibu hamil dan anak-anak sangat baik karena memang ibu hamil itu harus cukup kalsiumnya. Karena ya tadi kalsiumnya dibagi untuk kedua ibunya dan janinnya, makanya kandungan kalsiumnya harus seimbang. Makanya kadang ibu-ibu hamil itu istilahnya kalau dibantu dengan suplemen kalsium, ya obat-obat suplemen kalsium yang diberikan oleh Bu Bidan atau diberikan oleh dokter ahli kandungan. Dan anak-anak karena ini masa pertumbuhan, tulang-tulangnya harus tumbuh, sarafnya harus tumbuh, ya gigi-giginya harus tumbuh, ya kemudian pergerakannya harus lincah. Nah ini harus ditunjang dengan kalsium tinggi. Insya Allah ya di ikan gabus ini kandungan kalsiumnya cukup tinggi dibanding senyawa-senyawa yang lain. Ya, seperti itu yang saya sampaikan. Baik dokter, nampaknya sudah di penghujung perjumpaan pada kesempatan kali ini. Ada yang bisa disampaikan 2 menit, 3 menit sebagai closing statement, silakan. Jadi baiklah para pemirsa di FTA yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sehat itu adalah gaya hidup, dan gaya hidup yang terbaik adalah mengikuti, mencontoh perilaku kehidupan Nabi dan para sahabat dari mulai bangun tidur mau tidur lagi. Itu gaya hidup itu meliputi pola pikir, pola makan, pola aktivitas, pola olahraga, pola istirahat. Dan yang kedua bahwa kita semuanya jadi dibiasakan ya untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bersumber dari air tawar maupun dari laut. Nah, untuk air tawar ini hampir semua hasil dari air tawar termasuk ikan-ikan semuanya akan baik. Tapi untuk kapsul kutuk ini lebih baik dibanding daripada lele, mungkin nila, mungkin mujair dan lain sebagainya. Dan ikan laut ini juga sangat banyak variasinya, dan negara kita adalah negara bahari, negara air, negara laut. Maka kalau masyarakat Indonesia banyak mengonsumsi ikan laut, insya Allah akan sehat, ya akan fisiknya sehat, dan mudah-mudahan juga jiwanya akan sehat. Ya, seperti itu. Baik.
Kami sampaikan terima kasih dokter dan kita jumpa di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan hidup sehat alami. Kami hadirkan setiap 2 pekan sekali. Dan tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tami Al-Fatoni pamit undur, kita jumpa di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.